Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan video saya yang kedua, yaitu tentang pembagian waris adat Jawa. Jadi, pembagian waris adat Jawa adalah cara membagikan harta peninggalan seseorang kepada anggota keluarganya yang berdasarkan kebiasaan dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat Jawa. Harta warisan dapat berupa rumah, tanah, sawah, kendaraan, uang, perhiasan, atau barang berharga lainnya. Dalam masyarakat Jawa, pembagian warisan tidak hanya membahas tentang siapa yang mendapatkan harta, tetapi juga bertujuan menjaga hubungan baik, kerukunan, dan keharmonisan dalam keluarga. Salah satu nilai penting dalam pembagian waris adat Jawa adalah dengan bermusyawarah. Mereka bermusyawarah bersama keluarga, berkumpul bersama, dan membicarakan bersama-sama atas pembagian harta tersebut. Nah, setiap anggota keluarga dapat menyampaikan pendapat dan pertimbangan keadaan masing-masing. Pembagian warisan tidak hanya dilakukan secara sewenang-wenang, tetapi dibagi secara adil. Maksudnya dibagi secara adil agar keluarga yang satu dengan yang lainnya tidak merasa kecewa dan perpecahan persaudaraan. Terus, dalam adat Jawa terdapat beberapa cara pembagian warisan. Salah satunya adalah sepikul segendongan. Apa itu sepikul segendongan? Sepikul segendongan yaitu sistem anak laki-laki yang memperoleh bagian lebih besar daripada anak perempuan. Perbandingannya yang sering digunakan adalah 2 bagian untuk anak laki-laki dan 1 bagian untuk anak perempuan. Contohnya, jika terdapat harta warisan yang dibagi menjadi 3 bagian, anak laki-laki dapat memperoleh 2 bagian, sedangkan anak perempuan memperoleh 1 bagian. Namun, sistem penerapan ini tidak semua orang Jawa menggunakan cara tersebut, tapi ada sebagian yang menggunakan. Terus yang kedua yaitu cara dumdum kupat. Apa itu dumdum kupat? Dumdum kupat itu anak laki-laki dan anak perempuan memperoleh bagian yang sama atau rata. Artinya, semua anak dianggap memiliki hak yang setara terhadap harta peninggalan orang tua. Nah, sistem yang kayak gini digunakan karena setiap anak dianggap sama-sama telah menjadi bagian dari keluarga dan memiliki hubungan yang sama dengan orang tua. Nah, contohnya di sini, jika orang tua meninggalkan sebuah rumah dan memiliki 2 orang anak, yaitu 1 anak laki-laki dan satunya anak perempuan, maka nilai rumah tersebut dapat dibagi sama rata. Jika rumah tidak dapat dibagi secara langsung, maka rumah itu harus dijual dan hasilnya dibagi secara seimbang. Nah, cara ini dapat mengurangi perbedaan pembagian antara laki-laki dan anak perempuan. Selain sepikul segendong dan dumdum kupat, ada juga pembagian warisan yang berdasarkan kebutuhan dan keadaan masing-masing anak. Misalnya, salah satu anak belum memiliki rumah atau memiliki kondisi ekonomi yang lebih sulit. Nah, keluarga tersebut melakukan musyawarah untuk memberikan harta atau bagian tertentu kepada anak tersebut. Namun, keputusan tersebut dibicarakan bersama, dibicarakan secara terbuka oleh semua anggota keluarga agar pembagiannya tidak merasa dirugikan satu sama lain. Terus, dalam beberapa keluarga Jawa, anak yang tinggal bersama orang tua atau merawat orang tua dalam waktu lama
juga dapat memperoleh perhatian khusus dalam pembagian harta. Misalnya, anak-anak tersebut dapat diberikan rumah tempat tinggal orang tua. Hal ini untuk bentuk penghargaan atas tanggung jawab dan pengorbanannya dalam merawat orang tua. Namun pembagian tersebut tetap dilakukan secara kesepakatan keluarga. Maksudnya tidak dilakukan secara kehendak sendiri, akan tetapi dilakukan secara bermusyawarah dengan semua keluarga. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata atau kesalahan kalimat dari teks yang aku baca tadi atau pemaparan yang aku jelaskan tadi, saya memohon maaf sebesar-besarnya karena saya masih tahap pembelajaran. Dan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.